Melihat dari dekat, kota Riyadh yang menjadi ibu kota Arab Saudi ternyata sudah bermetamorfosis layaknya kota modern. Sebagai pusat pemerintahan kerajaan Arab Saudi dengan pesona serupa kota besar di negara maju. Mobil mewah dan gedung-gedung tinggi menjulang di daerah yang lebih dikenal sebagai hamparan padang pasir. Namun yang membuat saya terkejut adalah denyut nadi kota Riyadh yang baru berdetak kencang saat senja beralih menjadi gelap. Sudut-sudut kota menjadi ramai oleh warga yang mulai berinteraksi. Pusat perbelanjaan, tempat makanan, hingga taman hiburan menjadi magnet warga kota Riyadh dan juga wisatawan. Inilah salah satu tempat rekreasi terbesar di Arab Saudi yang kini ramai dikunjungi oleh masyarakat, khususnya di kota Riyadh. Boulevard World. Bagaimana keseruannya? Mari ikuti saya. Dibuka sejak tahun 2022, taman hiburan ini tidak pernah sepi dikunjungi. Ratusan ribu orang tiap malam tumpah ruah ke tempat wisata yang menyajikan miniatur sejumlah negara di dunia. Namun sayangnya tidak ada miniatur negara Indonesia. Di perjalanan, saya pun berjumpa dengan dua wisatawan asal dari tanah air. Lagi ada di Boulevard World karena emang dari kemarin udah banyak banget di FYP lewat, itu bagus banget tempatnya. Jadi ada beberapa macam negara-negara tuh yang emang dikumpulin di sini. Kita bisa lihat ada Tokyo, ada Cina, di situ juga tadi ada beberapa berbagai macam negara di sini dan bener-bener indah banget guys. Apalagi ada wahananya juga. Ada roller coaster juga. Roller coaster juga guys di sini. Parah. Setiap menitnya kita harus selalu cantik banget sumpah, apalagi kayak lampu-lampunya itu. Mereka main di lampu. Best kata gua mah ini. Selain ke Boulevard, pernah kemana lagi di Riyadh? Kemarin kita ada di Swedi Park, terus ke salah satu pasar yang memang tertuanya yang ada di Riyadh. Emang kita terus juga kita tuh ke mall-mallnya. Oh iya, itu kayak kita bisa ngeliat beberapa macam kayak abaya, mall satu khusus mall yang isinya abaya cewek. Tadi kemarin gue beli buat mak gue gitu satu. Oke, kesannya tentang Riyadh gimana? Kesannya tentang Riyadh tuh ternyata Arab tuh ada kota yang bener-bener cantik ini guys. Kira tuh kayak yang masih banyak gurun dan nggak ada gitu ya. Gitu. Sampai kita tuh mikirnya kayak apa outfitnya sepertinya jubah aja ya, ternyata enggak. Akhirnya kita nyiapin dari Indonesia dengan outfit seperti ini. Oke, jadi bagus banget karena kotanya almost futuristic, gedung-gedungnya unik banget. Kalau kalian lihat tuh kayak wow, ini pertama kali kita lihat sih. Tapi ada yang sama kayak Jakarta guys, di sini macet. Kota Riyadh kini menjadi salah satu pilihan untuk berwisata jika berkunjung ke Jazirah Arab Saudi. Buat aku pribadi, aku udah ke mallnya. Terus karena aku ibu-ibu, aku udah ke marketnya juga. Pengen tahu apa sih bedanya gitu ya. Ternyata sama aja, cuman beda kursnya aja. Terus habis itu aku juga udah ke namanya Boulevard World. Riyadh Boulevard World itu kita udah ke sana kayak theme park ya. Jadi dia tuh kayak tempat arena bermain, tapi besar banget menurut aku. Justru setelah udah ke situ aku jadi mikir kayak, oh ternyata ini tuh sisi lain dari Saudi Arabia. Riyadh ini jadi tempat wisata, bisa bawa anak-anak dan keluarga. Karena biasanya aku sebagai seorang ibu itu membedakan sih, liburan orang dewasa sama liburan anak-anak tuh beda banget. Dan ternyata tadi, oh Riyadh bisa jadi salah satu option ya buat kita bawa anak-anak liburan gitu. Kotanya sih yang pasti jauh lebih modern dibandingkan Mekah, Jeddah ataupun Madinah ya. Mungkin baru 3 kota itu yang sudah pernah aku sambangi karena memang haji dan umroh gitu. Jadi ini lebih modern. Di sini ada yang menarik juga buat aku melihat sebuah gedung bangunan Kementerian Arsitektur yang kayaknya aku belum pernah lihat di negara lain, dan memang bangunannya unik. Dan setelah aku perhatiin emang bangunan-bangunan di sini tuh unik-unik banget gitu ya. Jadi cukup menyenangkan mata lah selama kita ada di sini gitu. Berbagai pesona Riyadh dalam gemerlapnya kota modern terbentuk dari hamparan padang pasir.
Kerajaan Arab Saudi mempunyai sejarah panjang dan tercatat sebagai salah satu kiblat peradaban dunia. Museum Nasional, salah satu tempat yang bisa kita kunjungi di kota Riyadh, Arab Saudi. Di sini kita bisa melihat bagaimana sejarah kerajaan Arab Saudi dari dulu hingga saat ini. Di sini saya diceritakan sejarah panjang kota Riyadh dan kerajaan Arab Saudi. Berbagai peninggalan dari zaman prasejarah hingga zaman modern dipamerkan. Setiap serpihan batu mempunyai kisah tersendiri. Setiap bagian sudut mempunyai makna bagi tanah kelahiran Nabi Muhammad SAW ini. Museum ini terdiri dari 8 galeri yang penuh dengan sejarah. Dimulai dari galeri manusia dan alam semesta tentang peradaban jutaan tahun lalu, serta faktor alam yang berkontribusi terhadap kehidupan manusia. Saya kemudian dibawa kepada sejumlah penemuan di Jazirah Arab Saudi yang dikelilingi padang pasir. Ada juga cerita tentang pola kehidupan sosial sebelum turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Jejak peninggalan prasasti dan alat-alat yang dipakai oleh masyarakat di sekitar tanah kelahiran para nabi. Hingga penyebaran Islam oleh Nabi Muhammad mulai dari turunnya wahyu, hijrah ke Madinah yang berkembang hingga menguasai sepertiga dunia. Meski kota Riyadh sudah setara dengan kota-kota besar di negara maju, namun jejak peninggalan sejarah masih ada di sejumlah wilayah. Salah satunya Benteng Al-Masmak sebagai saksi bisu kepemimpinan dinasti Al-Saud. Benteng Al-Masmak yang terletak di distrik Birah, kota Riyadh, Arab Saudi menjadi salah satu bangunan bersejarah di mana penaklukan dinasti Al-Saud pada 1902. Tak jauh dari Benteng Al-Masmak juga terdapat pasar yang dikenal dengan nama Souqdiyah yang menghadirkan cenderamata ciri khas untuk wisatawan saat berkunjung ke kota Riyadh, Arab Saudi. Saya pun berkunjung ke salah satu toko yang menjual berbagai pernak-pernik untuk dapat dijadikan sebagai buah tangan. Ali, sang pemilik toko, dengan ramah menyambut saya. I'm selling your handicraft, and these handicraft come from different places, different countries, all made by hand, okay? And we have qualities, guaranteed of quality and price, okay? Each quality we have discount, anything the customer want. Kota Riyadh yang penuh pesona kini dalam pengembangan dengan visi besarnya di tahun 2030. Gedung-gedung megah dibangun, juga tempat wisata untuk mereka yang ke Arab Saudi. Setelah ke Mekah dan ke Madinah, para jamaah umroh bisa singgah berkunjung ke kota lain, termasuk kota Riyadh yang tengah berbenah. Riyadh masih membenahi diri ya untuk menjadi tempat wisata. Tempat wisata yang sekarang sedang dikembangkan itu adalah bekas pusat kekuasaan Ibnu Saud ya, di daerah yang namanya Diriyah. Itu salah satu ikon tempat wisata yang sedang didorong ya. Nah, tempat wisata yang lain itu yang sekarang disebut dengan Riyadh Season, itu ada kegiatan-kegiatan kultural ya, yang dilakukan di di boulevard yang di bagian tertentu di Riyadh. Itu biasanya menampilkan kebudayaan dari banyak negara. Tidak hanya bangunan-bangunannya yang unik,
Warga kota Riyadh juga berbeda dengan warga di kota Mekah dan Madinah yang lebih terkenal karena menjadi tujuan jamaah umroh dari berbagai negara. Di Riyadh, sebagian besar warga yang ditemui bisa berbahasa Inggris. Untuk orang-orangnya, orang-orang Saudi individual banget, tapi memang mungkin aku nggak banyak komunikasi kan, selain kalau kita lagi belanja atau kita lagi mau beli sesuatu atau nanya sesuatu. Tapi kalau aku pribadi, di sini lebih banyak menggunakan bahasa Inggris. Jadi aku lebih gampang untuk komunikasi sama orang-orang yang aku temuin di sini. Mungkin kalau di Mekah Madinah kebanyakan banyak mereka yang nggak bisa bahasa Inggris kan, tapi kalau di Riyadh ini mungkin karena memang ini kota pemerintahan ya, jadi mereka bisa kita ajak ngobrol pakai bahasa Inggris. Layaknya kota besar, Riyadh juga kini menjadi daya tarik bagi kaum pekerja imigran, tidak terkecuali dari Indonesia. Perkembangan kota Riyadh menjadikannya bagai gula bagi pekerja migran dari berbagai negara lain. Kementerian Tenaga Kerja Kerajaan Arab Saudi mencatat ada sekitar 12,9 juta pekerja migran yang mengadu nasib. The expat workers in Saudi Arabia labor market by sector. In the private sector, we have over 8 million as a total individuals in the labor market. 4 million of them are domestic, which totals to 12,908,400, which is a high number, decent number. From those, the Saudi males are 1,536,771. Females are 800,079,182, which with the total is 2,442 million people. As you can see, we have a wide range of nationalities, which we are always proud to have in our country. The statistics of the Indonesian workforce, as you can see, in 2024, there's 25,339 male, 47,904 females. From those, the domestic workers are 15,000 and domestic female workers are over 132,000, which totals to 220,372. Dari Indonesia ada sekitar 220.000 pekerja yang tercatat. Salah satunya Bianca. Sudah hampir 3 tahun ia menjadi juru masak di salah satu hotel di kota Riyadh. Banyak pekerja migran dari Indonesia yang tertarik karena besarnya pendapatan yang diterimanya jika dibandingkan di tanah air. Sebagian lagi memilih mengadu nasib di Jazirah Arab untuk mengubah kehidupan yang lebih baik. Mereka kemudian merantau jauh dari kampung halaman untuk bekerja di Arab Saudi. Saat ini kota Riyadh itu termasuk pesat ya, karena yang aku lihat mereka itu dari lightingnya sendiri itu udah bagus. Yang aku lihat juga banyak gedung-gedung tinggi, semua mobil kendaraan itu teratur sesuai dengan garis yang ada. Mereka enggak yang jalannya salib asal salib, enggak. Jadi ya teratur, kota yang teratur menurut saya. Kalau orang-orangnya? Orang-orangnya ramah, mereka welcome karena saya pun sendiri banyak kenalan orang dari Saudinya, bahkan udah kenalan sama keluarganya, bahkan anaknya juga welcome sama saya. Jadi orang Saudi itu baik-baik semua dan welcome. Kalau pola hidup mereka lebih sering keluarnya itu malam-malam, karena kalau misalkan siang-siang itu panas, apalagi waktu summer itu di sini tuh panas banget, bisa sampai 40 derajat. Jadi
Dan di sini humidity-nya itu bisa kemungkinan 0, jadi super panas. Anginnya aja bisa melebihi daripada Indonesia karena nggak ada humid. Jadi mereka baru keluar itu ke sekitaran dari jam 7 sampai malam, bisa sampai subuh bahkan. Iya. Tidak sedikit pekerja migran yang justru mendapat nasib baik saat bekerja di Riyadh. Dari sekedar lebih fasih berbahasa Arab, bertemu jodoh, menikah hingga mempunyai anak. Nama saya Hendra, kerja di Arab Saudi udah 20 tahun. Pertama saya kerja di perumahan selama 3 tahun. Terus kerja lagi di sekolahan selama 7 tahun. Terus pindah lagi ke sekolah yang sekarang saya kerja 10 tahun. Tapi ternyata setelah saya datang ke Arab Saudi, alhamdulillah orang-orang Saudi itu masya Allah baik semua. Saya belajar bahasa Arab di Saudi, sebelumnya saya nggak bisa bahasa Arab. Dan bisanya setelah datang Saudi saya belajar ya alhamdulillah bisa sedikit masak. Saya hidup berkeluarga di Saudi, ketemu sama istri itu di sini. Terus mempunyai anak itu. Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi mencatat pekerja migran asal Indonesia jumlahnya jauh lebih banyak. Tidak sedikit mereka yang bahkan mengambil jalur tidak resmi untuk bekerja di sini. Besaran itu ada yang menaksir 1 juta, tetapi menurut saya mungkin 1 juta kebanyakan, tapi nggak tahu kalau sekarang ya. Yang jelas yang secara resmi tercatat dan itu diketahui oleh pemerintah Saudi itu sekitar 350 sampai 400 ribu. Tetapi dari catatan kami itu mungkin ada sekitar sampai 800-an ribu orang. Jadi ada lebih banyak orang yang tidak tercatat daripada yang tercatat. Nah itu saya kira menjadi problem buat kita. Karena kita juga tidak mengetahui di mana mereka berada. Nah, sebagai salah satu contoh saja ya, baru-baru ini kira-kira sebulan yang lalu, ya, saya sebulan kurang. Kami ke satu kota yang dekat dengan perbatasan dengan Jordan, namanya Qurayyah. Di awal kami tidak tahu berapa banyak orang-orang yang Indonesia yang ada di situ. Tetapi begitu kami datang ke sana, yang hadir aja lebih dari 50. Nah, kami tanya sama mereka apakah ada masih banyak orang-orang lain yang itu, ternyata banyak. Menyusuri gemerlapnya kota Riyadh yang penuh pesona menjadikannya sebagai bukan jalan-jalan biasa. Ada sepenggal kisah yang menarik dan membuat kita ingin kembali dan kembali lagi ke sini untuk lebih mengenal kotanya dan lebih mengenal warganya. Ini menurut aku sih ini cukup recommended ya. Kenapa? Karena memang banyak banget spot-spot yang bisa disambangi di sini. Banyak juga yang memang ramah sama Indonesia ya. Kayak kita tahu kalau di Mekah ataupun Madinah seperti biasa mereka tuh udah deket lah sama Indonesia, karena memang kita tahu bahwa jamaah Indonesia tuh banyak banget. Jadi sekarang juga bisa berwisata ke Riyadh karena memang bagus banget.